Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Egi Kholifatur Rahman. saya Ulfar Hamitasari, saya Amrina Rokada, Saya Azizah Nelhanisa. saya Idaris Mentari, Saya Elma Dwi Cendeni Putri. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai pengembangan dan struktur pengeluaran pemerintah. Baik, di sini saya bakalan menjelaskan tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu fokus utama dalam ekonomi publik. Para ahli mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana pengeluaran pemerintah ini terus meningkat seiring waktu dan secara absolut maupun relatif terhadap PDB. Teori yang pertama adalah teori Wagner. Teori ini dikemukakan oleh Adolf Wagner pada tahun 1883. Inti daripada teori ini adalah pengeluaran pemerintah akan meningkat secara relatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan masyarakat dan ekonomi meningkat, peran negara ikut membesar. Teori yang kedua adalah teori Picok dan Wesemann yang dikemukakan pada tahun 1961, yaitu inti daripada teori ini yaitu pertumbuhan pengeluaran pemerintah terjadi karena adanya perubahan struktur fisikal akibat kejadian-kejadian besar, yaitu seperti perang, terus krisis ekonomi, terus bencana besar, dan lain-lain. Ya, kita lanjut ke teori yang ketiga, yang dimana teori yang ketiga ini adalah teori dari Rostow dan Musgrave. Inti daripada teori ini adalah pengeluaran pemerintah akan berkembang sesuai dengan tahapan pembangunan ekonomi. Baik, teori yang keempat adalah teori Niskanen pada tahun 1971. Inti daripada teori ini adalah birokrat cenderung ingin memperbesar anggaran instansinya karena menambah status perluasan kewenangan, menambah jumlah pegawai. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah cenderung naik karena insentif internal birokrasi, bukan hanya karena kebutuhan masyarakat, tetapi juga ini keinginan untuk memperbesar anggaran instansinya. Teori yang kelima adalah teori Keynes, yaitu pemerintah harus meningkatkan pengeluaran saat ekonomi lesu dan pengangguran meningkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat dan membuat lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum Wagner. Hukum Wagner yang dikemukakan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Artinya, ketika pendapatan suatu negara itu naik, misalnya PDB itu meningkat, maka peran pemerintah juga akan semakin besar, sehingga pengeluaran negara ikut meningkat secara proporsional atau bahkan bisa lebih tinggi. Beberapa faktor utama mengapa pengeluaran pemerintah itu semakin meningkat. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Masyarakat yang semakin maju itu semakin butuh akan pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi yang lebih baik. Kemudian peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Misalnya pemerintah itu harus membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan juga teknologi yang semakin maju. Yang ketiga yaitu pertumbuhan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat, seperti bansos atau bantuan sosial, subsidi, dan lain sebagainya yang semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada kompleksitas terkait dengan ekonomi modern yang semakin membutuhkan regulasi dan juga administrasi yang lebih baik dan lebih maju, sehingga pengeluarannya pun menjadi lebih besar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam hukum Wagner ini adalah bahwa hukum Wagner ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya peran dan juga pengeluaran pemerintah.
Semakin maju suatu negara, semakin besar pula kebutuhan akan intervensi pemerintah dalam berbagai sektor. Sekian penjelasan saya, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori Pikov-Huisman. Pengertian teori Pikov-Huisman hipotesis merupakan teori yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu terjadi secara stabil atau bertahap. Teori ini dikemukakan oleh dua ekonom Inggris, yaitu Alan T. Menurut mereka, peningkatan pengeluaran pemerintah biasanya terjadi secara tiba-tiba ketika terjadi peristiwa besar, contohnya seperti perang, krisis ekonomi, bencana besar atau kondisi darurat lainnya. Pada saat kondisi tersebut, masyarakat lebih dapat menerima peningkatan pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian kita akan memasuki konsep utama teori Pikov-Huisman. Yang pertama, displacement effect atau efek pergeseran. Displacement effect adalah kondisi ketika terjadi pergeseran tingkat pengeluaran pemerintah ke level yang lebih tinggi akibat adanya peristiwa luar biasa. Contohnya itu kayak saat terjadi krisis ekonomi atau pandemi, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk bantuan sosial atau pemulihan ekonomi. Masyarakat menjadi lebih menerima peningkatan pajak karena situasi darurat. Setelah krisis selesai, tingkat pengeluaran pemerintah biasanya tidak kembali ke tingkat semula, tetapi tetap berada pada level yang tinggi. Kemudian ada yang kedua, inspection effect. Itu terjadi ketika masyarakat mulai menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan berbagai program, yang akibatnya itu masyarakat mulai memahami pentingnya pajak, pemerintah mendapat legitimasi untuk meningkatkan pengeluaran. Dan yang ketiga, concentration effect. Itu terjadi ketika kegiatan ekonomi dan pengeluaran pemerintah semakin terpusat pada pemerintah pusat, terutama saat kondisi darurat atau krisis. Hal ini membuat peran pemerintah menjadi semakin besar dalam perekonomian. Contoh penerapan teori Pikov-Huisman itu dapat dilihat dari berbagai negara ketika menghadapi krisis. Misalnya ketika pandemi COVID-19, banyak negara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial, subsidi kesehatan, pemulihan ekonomi. Kemudian setelah pandemi mereda, sebagian pengeluaran tersebut tetap dipertahankan karena dianggap penting bagi masyarakat. Kemudian yang kesimpulannya, teori Pikov-Huisman itu menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu meningkat secara bertahap, tetapi sering mengalami lonjakan akibat peristiwa tertentu. Peristiwa besar seperti krisis atau perang dapat menyebabkan pergeseran permanen dalam tingkat pengeluaran pemerintah karena masyarakat menjadi lebih menerima peningkatan pajak dan peran pemerintah dalam perekonomian. Di bagian ini saya akan membahas struktur pengeluaran pemerintah. Jadi, struktur pengeluaran pemerintah adalah gambaran tentang bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran atau belanjanya ke berbagai sektor dan kebutuhan. Struktur ini penting karena dari sini kita bisa melihat prioritas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Selanjutnya, struktur pengeluaran pemerintah ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis belanja dan fungsi pengeluaran. Pertama, saya akan membahas berdasarkan jenis belanja. Yang pertama ada belanja operasi atau sering juga disebut sebagai belanja rutin. Belanja ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran bunga utang, dan juga subsidi.
Jadi, meskipun tidak menghasilkan aset baru, belanja ini tetap penting untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua adalah belanja modal. Kalau ini berbeda karena belanja modal digunakan untuk pembangunan jangka panjang, misalnya kayak pembangunan jalan, pembangunan sekolah, rumah sakit, atau jembatan. Belanja ini sangat penting karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah belanja tak terduga. Sesuai namanya, belanja ini digunakan untuk kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Jadi, pemerintah harus selalu siap dengan anggaran ini untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya, saya akan membahas berdasarkan fungsi pengeluaran. Yang pertama adalah fungsi pelayanan umum, yaitu menjalankan administrasi pemerintahan. Kemudian ada fungsi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada fungsi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada juga fungsi perlindungan sosial yang biasanya berupa bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Berikutnya ada fungsi ekonomi yang digunakan untuk mendukung sektor seperti pertanian, industri, dan UMKM. Dan yang terakhir, fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas negara. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa struktur pengeluaran pemerintah tidak hanya menunjukkan kemana anggaran dibelanjakan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan suatu negara. Setiap hari, masyarakat menikmati berbagai fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai program bantuan sosial. Semua fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang dikelola oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat seluruh pendapatan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Melalui APBN, pemerintah dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan utamanya untuk mendukung pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBN memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pendapatan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Yang kedua, belanja negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial. Yang ketiga, pembiayaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya. Dalam perekonomian negara, APBN memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi alokasi untuk membiayai pembangunan, fungsi distribusi untuk mengurangi kesenjangan, serta fungsi stabilitas untuk menjaga kondisi ekonomi, dan fungsi otorisasi sebagai dasar hukum penggunaan anggaran negara. Dalam proses penyusunannya, pemerintah terlebih dahulu merancang APBN atau RAPBN. Selanjutnya, RAPBN diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama, dan setelah disetujui, RAPBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Dalam pelaksanaannya, keuangan negara harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, agar penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengolahan keuangan negara dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dengan pengolahan yang baik, APBN menjadi instrumen penting untuk pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir adalah peran pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Di mana pembangunan ekonomi itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya tujuan yang jelas dan terstruktur. Maka disinilah pengeluaran pemerintah jadi faktor penting yang mendorong perekonomian. Ada beberapa peran pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama adalah membangun infrastruktur, di mana seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sampai jaringan internet. Semua itu tidak mungkin ada tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana lewat pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang, di mana semakin sehat dan terdidik masyarakat, maka semakin produktif mereka. Yang ketiga ada alat pemerataan ekonomi, di mana realitanya pembangunan itu tidak selalu merata. Ada daerah yang maju, ada juga yang tertinggal. Nah, lewat program
bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan daerah, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan tersebut. Dan yang keempat ada menjaga kondisi ekonomi. Di mana menjaga kondisi ekonomi tetap stabil, misalnya saat ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat menurun. Pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran agar masyarakat lebih banyak berbelanja. Sebaliknya, saat harga-harga mulai naik terlalu cepat, pemerintah juga bisa mengatur pengeluarannya supaya keadaan tetap terkendali. Dan yang terakhir adalah perubahan sektor-sektor yang dengan sektor strategis, misalnya sektor pertanian, industri, atau UMKM. Dengan dukungan dana, subsidi, dan program tertentu, sektor-sektor ini bisa berkembang lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi, pengeluaran pemerintah bukan sekedar angka, tapi juga peran besar dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.